Oke, teman-teman, selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar jelas? Halo? Ya, Mas Fajar, gimana suara saya? Terdengar jelas, Pak. Oke. Jelas. Ya, terima kasih. Di layar juga sudah muncul ya, di screen teman-teman. Yang sudah join berapa ya? Baru 5 orang. Oh, 5 orang. Sebentar. Atau kita tunggu sebentar. Baik, Pak. Mungkin teman-teman sedang dalam perjalanan.
Belum mandi loh kamu loh. Tapi udah makan belum? Berwin makan dulu nih. Berwin. Kita mulai jam 5:05 ya sekarang ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join. Selamat sore. Sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kita pada sore hari ini, kita akan membahas terkait dengan pemodelan program linear. Nah, sebagai pengantar bahwa di sini terkait dengan mata kuliah manajemen sains, di sini disebutkan bahwa apa sih sebenarnya tujuan bisnis itu? Nah, tujuan bisnis ini yang sering dikaitkan adalah untuk bagaimana cara memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Nah, di sini banyak keputusan besar yang dihadapi oleh para manajer atau para top manajemen yang fokus kepada bisnisnya pada cara terbaik untuk dapat mencapai tujuan dari suatu company atau perusahaan, di mana mengacu pada pembatasan yang ditempatkan kepada keputusan-keputusan manajer oleh lingkungan operasi dari perusahaannya. Nah, kemudian pembatasan ini juga dapat berbentuk sebagai sumber daya yang terbatas tentunya, seperti mungkin waktu, tenaga kerja, kemudian energi, material, ataupun juga sumber daya keuangan, atau mereka dapat juga dalam bentuk pedoman yang restriktif. Namun, salah satu tujuan paling umum dari perusahaan yang tentunya atau bisnis yang mengutamakan keuntungan atau profit adalah untuk atau bagaimana cara mendapatkan keuntungan sebesar mungkin, atau dengan kata lain untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, tujuan dari unit organisasi secara individu dalam suatu perusahaan mungkin terkait dengan seperti departemen produksi misalnya, atau mungkin packing. Nah, ini terkait dengan bagaimana upaya atau usaha untuk juga meminimalkan biayanya. Nah, ketika seorang manajer ini mencoba untuk memecahkan berbagai permasalahan yang umum dengan mencari tujuan yang mengacu pada berbagai batasan-batasan, tentunya di sini dalam ilmu manajemen disebut juga sebagai program linear. Nah, program linear atau pemrograman linear di poin kedua di sini adalah merupakan suatu model yang terdiri dari hubungan linear yang mewakili keputusan suatu perusahaan. Namun di sini diberikan tujuan dan sumber daya kendala atau sumber daya yang terbatas. Maksudnya ada beberapa batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Nanti kita bahas secara tuntas. Nah, di sini ada 3 langkah dalam menerapkan teknik pemrograman linear. Oh ya teman-teman, ketika saya menyampaikan, bila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan aja langsung open mic, langsung menyatakan pertanyaannya. Nanti kita diskusikan bersama. Nah, di sini terdapat 3 langkah dalam menerapkan bagaimana teknik pemrograman linear atau program linear. Yang pertama adalah yaitu bahwa masalah itu harus diidentifikasi sehingga dapat dipecahkan oleh program linear tersebut. Kemudian yang kedua
masalah yang tidak terstruktur harus dirumuskan sebagai suatu pemodelan matematis. Dan yang ketiga, di sini model harus dapat diselesaikan dengan menggunakan teknik matematika yang sudah settle atau sudah mapan. Teknik pemrograman linear ini tentunya berasal dari suatu fakta bahwa hubungan fungsional dalam suatu model matematis yang linear dan suatu teknik solusi yang terdiri dari langkah-langkah yang telah ditentukan dalam yang disebut sebagai suatu program. Nah, dalam pembahasan kita nanti akan konsen dengan perumusan model matematis yang mewakili permasalahan dan kemudian kita memecahkan model tersebut untuk dalam pertemuan kali ini menggunakan metode grafis atau grafik. Berikutnya ini formulasi model, bahwa model pemrograman linear ini terdiri dari komponen dan karakteristik umum yang tertentu. Di poin pertama, komponen model termasuk di sini adalah terdapat variabel keputusan, kemudian adalah fungsi objektif, dan batasan model. Nah, 3 komponen utama ini yang nanti akan kita bahas terkait dengan formulasi model. Di sini disebutkan yang terdiri dari variabel keputusan dan parameter. Nah, kita lihat apa itu yang dimaksud dengan variabel keputusan. Di sini variabel keputusan adalah suatu simbol matematis atau matematika yang mewakili tingkat aktivitas oleh perusahaan dari suatu perusahaan. Misalnya di sini sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan manufaktur listrik ingin memproduksi sejumlah X1 radio, kemudian sejumlah X2 pemanggang roti, dan sejumlah X3 jam, di mana jumlah-jumlah tersebut, yaitu X1, X2, dan X3, merupakan suatu simbol yang dikirim ulang dari jumlah variabel yang tidak diketahui dari setiap itemnya. Namun nilai akhir dari X1, kemudian nilai sejumlah X2, dan sejumlah X3 ini nantinya sebagai penetapan dari perusahaan yang merupakan keputusan. Misalnya nantinya X1 ini akan sejumlah X1 ini akan perusahaan menetapkan memproduksi 100 radio misalkan. Nah, ini nantinya adalah suatu keputusan yang diambil oleh perusahaan untuk menghasilkan X1 sama dengan 100 radio. Nah, tentunya dasar pengambilan keputusan ini harus diperhatikan karena menyangkut dengan biaya produksi dan keuntungan yang diraih. Nah, kita belajar di sini formulasi model dalam manajemen saya ini tentunya berkaitan dengan hal ini. Saya lanjutkan. Kemudian poin kedua yaitu fungsi objektif adalah hubungan matematika linear yang menggambarkan tujuan perusahaan dalam hal variabel keputusan. Di sini fungsi objektif selalu terdiri dari memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Jadi ada 2 kata kunci, memaksimalkan atau meminimalkan beberapa nilai. Beberapa nilai ini misalnya memaksimalkan keuntungan, nah, tadi yang saya sebutkan, dan atau meminimalkan biaya produksi. Dalam contoh yang tadi saya sebutkan adalah misalnya meminimalkan biaya produksi radio, pemanggang roti, dan jam seperti yang tadi disebutkan. Kemudian poin berikutnya adalah batasan model. Batasan model ini adalah suatu hubungan linear yang mewakili pembatasan dalam membuat keputusan. Batasan model juga merupakan hubungan linear dari variabel keputusan karena mereka ini mewakili pembatasan yang ditempatkan pada perusahaan dalam suatu lingkungan operasi. Nah, pembatasan ini dapat berupa sumber daya terbatas atau terkait dengan pedoman pembatasan. Nah, di sini misalnya
misalnya hanya 40 jam kerja yang mungkin tersedia untuk memproduksi radio selama produksi. Nah, ini contoh suatu pembatasan atau batasan yang harus diikuti. Karena apa? Ketika misalnya keputusan mau mengambil untuk setelah melakukan perhitungan untuk mendapatkan keuntungan tertentu, ternyata setelah dikalkulasi membutuhkan jam kerja 50 jam kerja. Nah, hal ini tentu tidak bisa dilaksanakan karena terdapat adanya pembatasan model tadi, yaitu bahwa hanya sistem bisa dijalankan hanya maksimal dalam 40 jam kerja. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian parameter adalah terdapat parameter di sini adalah nilai numerik yang termasuk dalam fungsi dan kendala objektif. Nilai numerik aktual dalam fungsi objektif dan kendala di sini seperti 40 jam kerja yang tersedia. Ini merupakan bagian dari parameternya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, bila kita lihat di sini contoh formulasi model, di tabel di sini ketika suatu perusahaan tembikar di sini memproduksi mangkok dengan tenaga kerjanya itu 1 jam per unit, kemudian kebutuhan bahannya tanah liat ini 4 pon per unit dan keuntungannya adalah $40 per unit. Kemudian produk kedua yaitu cangkir atau muk, di mana membutuhkan tenaga kerja di sini 2 jam per unit. Kemudian material yang dibutuhkan adalah 3 pon per unit, tanah liat maksudnya, dan menghasilkan keuntungan $50 per unit. Nah, kemudian informasi tambahan, terdapat 40 jam kerja yang mungkin yang bisa dilaksanakan dan 120 pon tanah liat yang tersedia setiap hari untuk produksi. Nah, di sini kita akan mencoba merumuskan masalah ini sebagai model program linear dengan mendefinisikan setiap komponen model secara terpisah, kemudian menggabungkan komponen menjadi suatu model. Bila kita perhatikan di sini untuk bisa memproduksi dalam 1 harinya di sini kita akan menghitung atau menetapkan bagaimana formulasi model yang paling optimal sehingga bisa membantu dalam pengambilan keputusan dengan memproduksi sejumlah mangkok dan sejumlah cangkir dengan melihat batasan-batasan material yaitu tenaga kerja dan tanah liat sehingga menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin. Nah, di sini kita lihat. Jadi langkah yang pertama atau langkah-langkah dalam proses perumusan ini diringkas sebagai berikut. Langkah pertama, kita tentukan variabel keputusan berapa banyak mangkok dan cangkir untuk diproduksi. Nah, ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita menentukan fungsi objektifnya untuk dapat memaksimalkan keuntungan. Nah, tentunya ini kita perhatikan tadi dari materialnya, tanah liatnya, juga dari tenaga kerjanya sehingga bisa meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Nah, dari komponen pertama kita lihat dari variabel keputusan. Nah, keputusan yang dihadapi manajemen dalam masalah ini adalah berapa banyak mangkok dan muk atau cangkir yang bisa diproduksi sehingga bisa meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. 2 variabel keputusan yang mewakili jumlah mangkok dan muk yang akan diproduksi setiap hari ini sehingga jumlah yang akan diproduksi dapat direpresentasikan secara simbolis sebagai berikut. Bila kita asumsikan X1 sebagai jumlah mangkok yang akan diproduksi, sedangkan X2 adalah jumlah muk atau cangkir yang akan diproduksi. Kemudian kita menetapkan fungsi objektifnya. Kalau tadi
kita menetapkan variabel keputusan. Sekarang kita lihat dari komponen fungsi objektif. Tujuan perusahaan di sini adalah untuk memaksimalkan total keuntungan. Keuntungan perusahaan dikatakan adalah sebagai jumlah keuntungan individu yang diperoleh dari setiap mangkok dan muk. Keuntungan yang berasal dari mangkok ditentukan dengan perkalian keuntungan unit dari setiap mangkok yang tadi disebutkan yaitu $40 di tabel dengan jumlah mangkok yang dihasilkan yang kita asumsikan sebagai X1. Demikian juga keuntungan yang berasal dari muk atau cangkir berasal dari keuntungan setiap unit muk yaitu $50 dikalikan dengan jumlah muk yang dapat dihasilkan yaitu sejumlah X2. Dengan demikian di poin terakhir di slide total keuntungan yang akan kita definisikan secara simbolis, kita asumsikan sebagai Z dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut yaitu dalam dolar 40 kali X1 40 kali jumlah mangkok X1 ditambah dengan 50 kali X2 ini jumlah dari cangkir atau muk. Nah, dengan menempatkan istilah maksimal di depan fungsi keuntungan ini kita menyatakan tujuan perusahaan. Misalnya di sini untuk memaksimalkan Z sama dengan dolar ini dalam dolar 40 kali X1 ditambah 50 X2 di mana diketahui bahwa Z adalah total keuntungan per harinya, kemudian 40 X1 dolar ini keuntungan dari mangkok yang diproduksi dan 50 X2 dolar merupakan keuntungan dari muk atau cangkir yang diproduksi. Sampai di sini masih bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, komponen berikutnya yaitu adalah di sini kita menetapkan batasan model, di mana dalam masalah ini terdapat dua sumber daya yang digunakan untuk produksi. Di sini saya sebut tadi sebagai batasannya adalah tenaga kerja dan material berupa tanah liat. Nah, yang keduanya dalam jumlah tentunya yang terbatas. Nah, produksi mangkok dan muk ini membutuhkan tentunya membutuhkan jumlah jam kerja atau tenaga kerja dan sejumlah tanah liat. Nah, untuk setiap mangkok yang dihasilkan 1 jam tenaga kerja diperlukan. Nah, kemudian oleh karena itu tenaga kerja yang digunakan untuk produksi mangkok adalah 1x1 jam. Saya ulangi. Karena mangkok ini yang dihasilkan adalah membutuhkan 1 jam tenaga kerja, sehingga tenaga kerja yang digunakan untuk produksi mangkok adalah 1x1 jam. Demikian pula tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi muk setiap hari adalah 2x2 jam. Berikutnya, tenaga kerja total yang digunakan oleh perusahaan adalah jumlah individu tenaga kerja yang digunakan untuk setiap produk. Jadi kita buat persamaan matematisnya di sini adalah 1x1 atau 1 jam tenaga kerja, 1x1 untuk jumlah dari mangkok ditambah 2x2 untuk muk atau cangkir. Nah, kita lihat di sini 1x1 ditambah 2x2 bisa dikatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang diwakili oleh 1x1 ditambah 2x2 ini dibatasi hingga 40 jam per hari.
Dengan demikian, kendala atau batasan tenaga kerja secara lengkap bisa disebutkan sebagai berikut di dalam suatu formulasi atau persamaan matematis. 1x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 40 jam. Kenapa? Karena di sini jam kerja tidak boleh melampaui dari 40 jam yang sudah ditetapkan. Artinya persamaan ini bagaimanapun hasilnya untuk bisa memperoleh keuntungan seoptimal atau semaksimal mungkin tetap ada batasan model di sini bahwa jam kerja adalah kurang dari sama dengan 40 jam. Boleh maksimalnya sama dengan 40 jam. Di mana di sini artinya kurang dari atau sama dengan, pertidaksamaan di sini digunakan sebagai pengganti dari sama dengan 40 jam kerja. Artinya apa? Di sini merupakan batasan maksimum yang dapat digunakan, yaitu sama dengan 40 jam, bukan jumlah yang harus digunakan. Kendala ini memungkinkan perusahaan mempunyai beberapa fleksibilitas. Misalnya perusahaan tidak dibatasi untuk menggunakan tepat 40 jam, tetapi dapat menggunakan jumlah berapapun apapun yang diperlukan untuk memaksimalkan keuntungan hingga sampai dengan 40 jam. Artinya ketika di titik suatu jumlah jam kurang dari 40 jam ternyata bisa menghasilkan keuntungan yang maksimum, itu tidak menjadi masalah. Artinya justru biayanya semakin kecil. Ketika jam kerja yang digunakan lebih kecil dari batas maksimal, tentunya efeknya biayanya menjadi lebih kecil. Ini berarti bahwa adalah mungkin untuk memiliki kapasitas misalkan sisa jam kerja atau kelebihan, yaitu beberapa lebih dari 40 jam yang masih tersisa yang tidak harus digunakan untuk operasi produksi. Kemudian saya lanjutkan. Nah, kemudian batasan untuk tanah liat. Kalau tadi batasan dari jam kerja, di sini kita lihat batasan untuk tanah liat dirumuskan dengan cara yang sama seperti batasan pada tenaga kerja atau kendala di tenaga kerja. Nah, karena setiap mangkok ini membutuhkan 4 pon tanah liat, jumlah tanah liat yang digunakan setiap hari untuk produksi mangkok bisa dimodelkan dalam formulasi sebagai 4x1. X1 ini adalah jumlah dari mangkoknya. Kemudian, dan karena setiap cangkir atau muk itu membutuhkan 3 pon tanah liat, maka jumlah tanah liat yang digunakan setiap hari untuk memproduksi muk adalah dalam formulasi bisa dikatakan sebagai 3x2. Nah, di sini mengingat bahwa jumlah tanah liat yang tersedia untuk produksi setiap hari adalah 120 pon, maka batasan material dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu 4x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 120 pon. Artinya bahwa setiap 4 pon untuk memproduksi sejumlah mangkok ditambah dengan 3 pon tanah liat untuk memproduksi sejumlah cangkir atau muk, batasannya tidak boleh melebihi dari 120 pon tanah liat yang tersedia. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya? Ya, saya lanjutkan. Kemudian di sini terdapat batasan non-negativitas yang membatasi variabel keputusan, di mana variabel keputusan ini bernilai 0 atau bernilai positif. Kemudian saya lanjutkan dulu, pembatasan terakhir ini adalah bahwa jumlah mangkok dan muk atau cangkir yang dihasilkan ini bernilai 0 atau positif karena tidak mungkin menghasilkan barang-barang tersebut dalam jumlah negatif.
Pembatasan ini disebut sebagai batasan non-negativitas dan dinyatakan secara matematis sebagai berikut. X1 harus lebih dari sama dengan 0 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini tentunya sangat rasional, artinya apa? Tidak mungkin dalam suatu jumlah produksi untuk di sini dalam kasus ini adalah mangkok dan mug bahwa jumlahnya itu negatif. Jadi itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin atau disebut sebagai batasan non-negativitas. Jadi ini untuk nanti dalam pemodelannya program linear ini membatasi. Jadi untuk X lebih dari 0 dan X2 juga harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian saya lanjutkan. Kemudian untuk model pemrograman linear ini secara lengkap untuk masalah ini dapat diringkas sebagai berikut. Nah, tujuan utamanya atau fungsi objektifnya tadi adalah memaksimalkan Z. Z ini tadi didefinisikan sebagai keuntungan. Maka Z sama dengan 40X1 ditambah 50X2 dalam dolar. 40 itu di tabel tadi didefinisikan sebagai sejumlah keuntungan dari setiap mangkok yang diproduksi, sedangkan 50 adalah sejumlah keuntungan dari setiap mug yang diproduksi. Kemudian mengacu kepada tadi yang batasan yang pertama adalah batasan tenaga kerja, dan yang kedua adalah batasan material atau tanah liat, sehingga kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Yang pertama itu 1X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 40 jam. Kemudian persamaan yang kedua 4X1 ini tadi menunjukkan bahwa 4 pon material yang dibutuhkan untuk memproduksi mangkok plus 3X2 ini 3 pon tanah liat yang dibutuhkan untuk memproduksi cangkir. Di sini harus kurang dari sama dengan 120 pon. Kemudian yang ketiga X1 dan X2 jumlahnya ini harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian saya lanjutkan. Nah, tahap berikutnya di sini solusi dari model ini akan menghasilkan suatu nilai numerik dari X1 untuk X1 dan X2 yang nantinya akan memaksimalkan keuntungan total dari Z. Nah, sebagai salah satu solusi yang mungkin kita lihat di poin kedua, pertimbangkan di sini misalnya X1 sama dengan 5 mangkok dan X2 misalnya 10 mug. Nah, pertama kita akan mengganti solusi hipotesis ini ke dalam setiap batasan untuk memastikan bahwa solusi tidak memerlukan lebih banyak sumber daya dibandingkan yang ditunjukkan oleh batasan yang tersedia. Nah, di sini kita masukkan nilai X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 10. Nah, kemudian kita dapat 1 dikali 5, karena X1-nya sama dengan 5, ditambah 2 dikali 10, X2-nya itu 10, kurang dari sama dengan 40. Hasilnya 25 kurang dari sama dengan 40. Ini artinya memenuhi dari batasan batasan model. Dan untuk yang batasan yang kedua, yang pertama tadi kan batasan tenaga kerja atau jumlah jam, kemudian yang batasan kedua ini adalah batasan terkait material atau tanah liat yang digunakan, di mana 4 kali X1-nya adalah 5, 4 dikali 5, kemudian ditambah 3 kali 10 kurang dari sama dengan 120. Kemudian hasilnya adalah di sini 50 kurang dari sama dengan 120. Dan ketika kita asumsikan jumlah X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 10, ternyata hasilnya memang memenuhi dari
batasan model tersebut. Kemudian, namun dari yang kita asumsikan tadi, apakah itu sudah menunjukkan produksi yang optimal, maksudnya yang bisa meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Nah, kita masih belum tahu untuk yang tadi X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 10. Nah, kita lihat berikutnya di sini, solusi yang layak tentunya tidak boleh melanggar salah satu batasan. Karena tidak ada batasan yang dilanggar oleh solusi hipotesis ini, sehingga kita bisa mengatakan solusi ini adalah sebagai sesuatu yang layak atau visible. Kemudian kita mengganti nilai solusi ini dalam suatu fungsi objektif dengan cara sebagai berikut. Z sama dengan 40 kali 5, tadi X1 sama dengan 5, ditambah 50 kali 10 atau X2-nya sama dengan 10, sehingga diperoleh keuntungan $700. Nah, di atas tadi disebutkan bahwa ketika kita mengasumsikan X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 10, ternyata kedua nilai jumlah dari produksi untuk mangkok dan muk tidak melanggar batasan-batasan, baik itu batasan yang pertama tadi terkait dengan tenaga kerja, kemudian batasan yang kedua terkait dengan material tanah liat. Nah, kemudian kita hitung dalam bersamaan untuk mencapai keuntungan, ternyata diperoleh sejumlah $700. Nah, namun untuk saat ini kita tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah keuntungan yang kita dapatkan senilai $700 ini merupakan suatu keuntungan yang maksimum. Nah, kita belum tahu. Nah, kemudian bagaimana untuk bisa mengetahui atau untuk dapat memperoleh keuntungan maksimum? Nah, sekarang pertimbangkan apabila solusi yang kedua, yaitu kita asumsikan X1 sama dengan 10 mangkok, artinya memproduksi sejumlah 10 mangkok, kemudian X2 sejumlah 20 muk. Nah, solusi ini kita coba lihat, solusi ini akan menghasilkan keuntungan yaitu sebesar Z sama dengan 40 dikali 10 ditambah 50 dikali $20, sehingga diperoleh 400 ditambah 1000 sama dengan $1.400. Nah, di sini meskipun ini merupakan solusi yang lebih baik dalam hal keuntungan dibandingkan asumsi yang pertama, namun ternyata ini dikatakan tidak layak atau tidak mungkin karena melanggar salah satu batasan, yaitu batasan sumber daya untuk tenaga kerja. Bila kita masukkan ke persamaan batasan dari tenaga kerja, yaitu X1 sama dengan 10, X2 sama dengan 20, yaitu 1 ditambah 10 ditambah 2 kali 20 harus kurang dari sama dengan 40, ternyata hasilnya 50, dan ini tidak berlaku atau tidak kurang dari sama dengan 40. Sehingga bahwa keputusan untuk mengambil keputusan memproduksi X1 sejumlah 10 dan X2 sejumlah 20 ini tidak visible atau tidak layak karena ini melanggar batasan yang pertama, yaitu terkait dengan jumlah jam kerja yang tersedia. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman? Nah, berikutnya kita masuk ke solusi grafik model program linear. Nah, pada solusi grafik ini kita akan mencoba melihat bagaimana atau terkait dengan bagaimana solusi yang tepat untuk bisa mencapai keuntungan yang maksimal dan meminimalkan biaya. Nah, setelah perumusan model matematis tadi, tahap selanjutnya adalah kita menemukan solusi dari model.
tahap selanjutnya di sini adalah dalam penerapan pemrograman linear untuk masalah pengambilan keputusan, yaitu dengan menemukan solusi dari model. Nah, pendekatan solusi yang umum ini adalah untuk memecahkan secara aljabar serangkaian hubungan matematis yang membentuk model baik secara manual atau menggunakan program komputer sehingga dapat menetapkan nilai-nilai untuk suatu variabel keputusan. Namun, karena hubungan yang linear ini, beberapa model dan solusi dapat diilustrasikan juga sebagai secara grafis, maksudnya secara grafik. Nah, metode grafis ini secara realistis terbatas pada model dengan hanya 2 variabel keputusan yang dapat diwakili pada grafik 2 dimensi. Juga model misalnya dengan 3 variabel keputusan dapat digambarkan dalam 3 dimensi. Tetapi di sini membutuhkan suatu proses yang lebih rumit atau cukup rumit. Bahkan dan model untuk suatu 4 atau lebih variabel keputusan kadang tidak dapat digambarkan atau belum tentu bisa menghasilkan hasil yang optimal. Nah, meskipun metode grafis ini terbatas sebagai suatu pendekatan solusi, tentunya di sini sangat berguna pada saat ini dalam apa yang kita bahas kali ini, di mana program linear ini memberikan suatu gambaran tentang bagaimana solusi itu dapat dicapai. Nah, grafik juga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana suatu solusi pendekatan matematis ini disajikan dalam pembahasan berikutnya, yang tentunya pemahaman ini akan mendapatkan suatu solusi yang dapat dicapai. Nah, saya lanjutkan bahwa model campuran produk ini akan digunakan untuk menunjukkan interpretasi grafis dari masalah program linear. Perlu diingat di sini bahwa masalahnya untuk menggambarkan upaya suatu perusahaan atau company untuk dapat memutuskan berapa banyak jumlah mangkok dan jumlah mug yang dapat diproduksi setiap harinya. Tentunya melihat atau mengingat jumlah tenaga kerja atau batasan-batasannya, yaitu jumlah tenaga kerja dan jumlah tanah liat yang tentunya terbatas. Kemudian di sini bahwa model pemrograman linear ini secara lengkap dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, tujuan utamanya adalah memaksimalkan Z, yaitu sama dengan dolar. Ini plus ini harusnya dolar, maaf mungkin salah ketik. 40 kali X1 ditambah dengan 50 X2 dalam dolar, kemudian mengacu pada beberapa batasan model. Yang pertama yaitu X1 ditambah 2X2 harus kurang dari sama dengan 40 jam tenaga kerja. Kemudian mengacu batasan kedua yaitu 4X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 120 pon dari tanah liat yang tersedia. Kemudian mengacu juga kepada bahwa jumlah X1 maupun X2 harus lebih dari sama dengan 0. Di sini di mana X1 adalah jumlah mangkok yang diproduksi, sedangkan jumlah X2 adalah jumlah mug atau cangkir yang diproduksi. Kemudian kita lihat di sini. Nah, gambar di kanan ini menunjukkan analisis koordinat grafis, di mana gambar menunjukkan koordinat untuk variabel keputusan X1 dan X2, di mana grafik model ini akan ditampilkan. Kemudian perhatikan bahwa hanya kuadran positif yang digambar di sini, yaitu kuadran di mana X1 dan X2 akan selalu bernilai positif karena adanya kendala atau batasan model, yaitu terkait dengan batasan non negativitas, di mana bahwa
X1 harus lebih dari sama dengan 0, dan X2 harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian berikutnya adalah langkah pertama dalam menggambar grafik model adalah untuk merencanakan batasan pada grafik. Nah, di sini hal ini dilakukan dengan memperlakukan kedua batasan sebagai suatu persamaan atau sebagai suatu garis lurus dan merencanakan setiap garis pada grafik. Di sini kita pertimbangkan bahwa garis batasan tenaga kerja terlebih dahulu, yaitu persamaannya bahwa X1 ditambah 2X2 sama dengan 40. Kalau tadi batasannya kurang dari sama dengan 40, untuk membuat suatu garis kita buat persamaan. Jadi X1 ditambah 2X2 sama dengan 40. Kemudian prosedur sederhana untuk merencanakan garis lurus ini adalah menentukan 2 poin atau 2 titik yang ada di garis dan kemudian menarik garis lurus atau ditarik garis lurus melalui titik-titik tersebut. Satu titik dapat ditentukan dengan menetapkan, kita pilih misalnya X1 sama dengan 0 sehingga menghasilkan suatu pemecahan untuk X2. Nah, untuk mendapatkan titik-titik, maka kita asumsikan dulu, kita pilih X1 sama dengan 0, sehingga persamaan berikutnya menjadi 0, karena X1-nya sama dengan 0, ditambah 2X2 sama dengan 40. Sehingga 2X2 sama dengan 40, dan diperoleh X2 sama dengan 20. Sehingga di sini kita mendapatkan titik pertama. Di sini dengan demikian, satu titik berada pada koordinat X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 20. Artinya apa? Kita dari batasan yang tenaga kerja atau jumlah jam, kita mendapatkan satu titik untuk menarik garis, yaitu X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 20. Sehingga kita dapatkan suatu koordinat. Kemudian titik kedua dapat ditemukan dengan memilih X2 atau X2 kita pilih sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai dari X1 atau pemecahan untuk X1, yaitu X1 ditambah 2 kali 0 karena X2-nya kita pilih sama dengan 0, kemudian sama dengan 40, sehingga X1 diperoleh titik X1 yaitu sama dengan 40. Nah, sekarang kita sudah memiliki titik kedua dengan koordinat X1 sama dengan 40 dan X2 sama dengan 0. Nah, garis pada grafik yang mewakili persamaan ini kita tarik dengan menghubungkan kedua titik tersebut, yaitu yang pertama tadi X1 0, X2 20 atau 0,20, dan titik kedua adalah X1 40, X2 0 atau 40,0. Namun ini hanya grafik garis batasan dan tidak mencerminkan dari seluruh batasan yang juga mencakup nilai-nilai yang kurang dari atau sama dengan dari garis ini, karena ini baru batasan yang pertama. Nah, gambar di samping ini menunjukkan grafik garis batasan dari jumlah tenaga kerja. Kalau tadi titik pertama di sini X1 sama dengan 0,20, dan di titik 2 ini adalah 40,0, ada 2 titik, kemudian kita tarik garis lurus. Ini merupakan persamaan dari X1 ditambah 2X2. Sampai di sini bisa dipahami ya, teman-teman? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, kemudian gambar di samping ini menunjukkan untuk grafik area batasan tenaga kerja. Nah, untuk menguji kebenaran dari area batasan, kita memeriksa
dua titik, satu dalam area batasan dan satu di luar batasan. Misalnya kita cek poin atau cek titik S pada gambar. Pada gambar ini titik S berada di koordinat X1 sama dengan 10 dan X2 sama dengan 10. Nah, kemudian dengan memasukkan nilai-nilai tersebut pada persamaan batasan tenaga kerja sebagai berikut, sehingga diperoleh bahwa 10 ditambah 2 kali 10 kurang dari sama dengan 40. 10 ditambah 20 hasilnya sama dengan 30, yang menunjukkan bahwa 30 adalah kurang dari 40 jam. Ini berarti bahwa titik S berada di dalam area batasan tenaga kerja atau jumlah jam kerja yang digunakan. Sehingga untuk titik S ini memenuhi batasan yang pertama. Namun kita lihat di sini ada titik B. Titik B ini dengan koordinat X1 X-nya 40 dan X2-nya adalah 30 atau koordinatnya adalah 40,30 sesuai seperti ditunjukkan dalam gambar. Bila kita masukkan nilai-nilai koordinat dari titik B, yaitu di persamaan X1 ditambah 2X2, sehingga diperoleh nilai X1-nya itu 40, kemudian X2-nya 2 kali X2 yaitu 2 kali 30, hasilnya adalah 100. Ternyata bila kita lihat 100 ini tidak kurang dari sama dengan 40, atau di sini 100 ini bukan merupakan nilai yang kurang dari atau sama dengan 40 jam. Sehingga hal ini berarti bahwa titik B ini tidak memenuhi batasan dari tenaga kerja atau titik B berada di luar area batasan. Bila kita lihat di gambar area batasannya untuk batasan pertama ini X1 ditambah 2X2 ini di bawahnya adalah diberi warna berbeda, warna hijau atau saya sebut sebagai diarsir. Kemudian batasan juga sudah menunjukkan X1 lebih dari sama dengan 0, artinya bahwa X1 ini yang di atasnya itu berarti lebih dari 0 sebagai batasnya. Kemudian X2 juga lebih dari 0, artinya apa? Dibatasin oleh X2 lebih dari 0 yang sebelah kanan dari X2. Untuk X1 batasannya yang di sebelah atas. Kemudian kurang dari sama dengan itu menunjukkan batasan dari tenaga kerja, berarti yang di bawah dari garis batasan tenaga kerja. Nah, itu membentuk suatu area batasan yang pertama. Kemudian, nah, gambar berikutnya ini, gambar yang di samping ini menunjukkan grafik area batasan untuk tanah liat atau material, di mana di sini diperoleh dengan cara yang sama seperti cara yang pertama tadi, yaitu dengan memilih X1 sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai X2, dan memilih X2 sama dengan 0 untuk mendapatkan titik X1, sehingga diperoleh kedua titik. Kemudian dari kedua titik tersebut, dalam grafik kita tarik garis lurus untuk atau yang menghubungkan kedua titik tersebut. Sehingga untuk X1 sama dengan 0 diperoleh X2 sama dengan di sini 40 atau 0,40. Kemudian titik kedua untuk X1 sama X2 sama dengan 0, X1-nya diperoleh 30 sehingga diperoleh titik 30,0. Dari kedua titik ini 0,40 dan 30,0 kita tarik garis lurus. Garis lurus ini merupakan persamaannya adalah 4X1 ditambah 3X2. Bila dilengkapi dengan kurang dari sama dengan 120, maka yang area di bawah ini yang diarsir atau berwarna hijau ini merupakan area dari persamaan 4X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 120 dan dibatasi dengan X1 lebih dari sama dengan 0 dan dibatasi juga yang sumbu vertikal X2 lebih dari sama dengan 0.
Sampai di sini masih bisa dipahami ya, teman-teman ya. Saya lanjutkan. Nah, di sini masih terkait solusi grafik model maksimum, bahwa gambar di samping ini menunjukkan grafik kedua batasan model. Nah, bila digabung dari gambar yang pertama, grafik yang pertama dan kedua, grafik yang pertama itu adalah terkait dengan batasan tenaga kerja yang tersedia, dan grafik yang kedua terkait dengan batasan dari material tanah liat. Nah, di sini poin kedua, menggabungkan dua grafik batasan untuk tenaga kerja dan tanah liat seperti gambar di samping menghasilkan grafik batasan model. Area yang diarsir atau berarsir pada gambar adalah area yang umum untuk kedua batasan model. Oleh karena itu, di sini area ini adalah satu-satunya area pada grafik yang berisi titik-titik atau yaitu nilai untuk X1 dan X2 yang akan memenuhi kedua batasan secara bersamaan. Jadi bila kita lihat, kalau tadi pada grafik pertama itu yang diarsir terkait dengan batasan tenaga kerja, kemudian yang kedua dibatasi oleh batasan jumlah tanah liat yang tersedia. Bila digabungkan di sini ada irisan. Jadi area yang diarsir semakin kecil. Karena di atasnya ada area yang putih, ini hanya memenuhi satu batasan saja. Yaitu kalau yang di atas ini hanya memenuhi batasan untuk tanah liat, sedangkan yang di bawah kalau yang di bawah ini memenuhi batasan tenaga kerja, ini hanya memenuhi batasan material tanah liat, sedangkan area yang ini memenuhi kedua batasan model. Nah, ini garis untuk tenaga kerja, ini garis persamaan untuk material tanah liat, ini untuk garis X1 lebih dari sama dengan 0, ini X2 lebih dari sama dengan 0, sehingga kita dapatkan area umum untuk kedua batasan. Jadi bila kita menetapkan titik berapapun yang di dalam area ini, bila kita masukkan dalam persamaan, tentu akan memenuhi dari batasan tersebut. Berbeda halnya ketika kita menentukan titik di sini, ataupun di sini, ataupun di luar. Nah, ini akan tidak memenuhi dari kedua batasan. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini misalnya kita pertimbangkan titik R, kemudian ada titik S, dan titik T pada gambar. Bila kita lihat, titik R di sini memenuhi kedua batasan. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa titik R ini merupakan titik solusi yang layak. Kemudian kita lihat titik S di sini memenuhi kendala tanah liat, yaitu 4X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 120. Tetapi titik S ini melebihi batasan dari tenaga kerja. Dengan demikian, titik S ini bisa dikatakan tidak layak atau tidak memenuhi batasan dari tenaga kerja. Kemudian kita lihat titik T. Titik T ini di luar, maka titik T ini tidak memenuhi kedua batasan. Dengan demikian dikatakan bahwa titik T ini juga invisible atau tidak layak. Bila kita perhatikan, area yang diarsir pada gambar disebut sebagai area solusi yang layak karena semua titik di bidang ini memenuhi dari kedua batasan tersebut. Beberapa titik dalam area solusi yang layak ini akan menghasilkan keuntungan yang maksimum untuk perusahaan atau company yang memproduksi tembikar tersebut. Nah, langkah selanjutnya dalam solusi pendekatan grafis ini adalah bagaimana menemukan titik ini, di mana titik tersebut akan menghasilkan keuntungan yang paling maksimal. Kita lihat di sini, tentunya di sini ada banyak titik yang mungkin
Misalkan kita contohnya tadi titik R1, di sini R1, di sini adalah X1-nya bila kita tarik ke garis X1, di sini mungkin sekitar di bawah 10, ini juga. Nah, kita masukkan ke persamaan yang keuntungan Z tadi, apakah akan menghasilkan keuntungan yang maksimum? Nah, sampai di sini kita belum mengetahui. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini akan terjadi banyak titik, tentunya akan kesulitan bila harus mencoba setiap titik di dalam suatu persamaan yang Z tadi. Namun kita lihat bagaimana cara yang untuk menetapkan titik di mana yang akan menghasilkan suatu X1 dan X2 yang akan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Kemudian langkah kedua dalam metode solusi grafis ini adalah menemukan titik di area solusi yang layak yang akan menghasilkan total keuntungan terbesar atau keuntungannya adalah maksimal. Nah, untuk memulai analisis solusi ini, pertama-tama kita mencoba merencanakan suatu garis fungsi objektif untuk suatu tingkat keuntungan yang dipilih secara optimal. Misalnya, nah jika kita mengatakan keuntungan, katakanlah keuntungan yang ingin kita capai atau Z, kita asumsikan tadi sebagai Z adalah senilai 800 US dollar. Nah, fungsi objektifnya di sini bisa diformulasikan atau dirumuskan sebagai 800 US dollar sama dengan 40X1 ditambah 50X2. Ini nilai 800 adalah merupakan nilai Z yang ingin kita capai. Nah, di sini gambar grafik di sebelah kanan ini menunjukkan garis fungsi objektif untuk Z sama dengan 800 US dollar. Nah, kemudian namun coba kita perhatikan untuk gambar berikutnya ini. Mari kita lihat apakah ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar yang masih mungkin dapat memberikan solusi yang lebih layak. Artinya, bila kita lihat grafik di sebelah ini, di sebelah kanan, apakah masih memungkinkan untuk bisa mencapai keuntungan yang lebih maksimal? Nah, kita perhatikan di sini, misalnya kita ingin mencapai, pertimbangkan keuntungan di nilai 1.200 US dollar. Atau malah mungkin kita coba tentukan dengan keuntungan senilai 1.600 US dollar seperti ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Nah, di poin kedua, sebagian dari garis fungsi objektif untuk keuntungan senilai 1.200 US dollar ini berada di luar area solusi yang layak. Tetapi bagian dari garis tetap berada di area yang layak. Nah, kita lihat untuk yang 1.200. Jadi ada sebagian yang masuk dalam area batasan, namun ada juga yang di luar. Berbeda dengan yang 800. Kalau yang tadi Z sama dengan 800 US dollar, itu berada di semua area batasan. Oleh karena itu, garis laba untuk yang 1.200 ini menunjukkan bahwa ada poin solusi yang layak yang memberikan keuntungan lebih besar dari yang 800 US dollar. Nah, sekarang coba kita lihat atau kita asumsikan, kita tingkatkan keuntungan lagi menjadi 1.600 US dollar. Di sini garis laba ini juga ditunjukkan pada gambar. Ternyata untuk garis persamaan senilai keuntungan senilai 1.600 dolar ini benar-benar berada di luar area solusi yang layak. Kita lihat fakta bahwa tidak ada titik atau tidak ada poin
yang berada di area batasan pada garis ini, garis yang 1.600 US, yang mungkin menunjukkan bahwa keuntungan sebesar 1.600 US dollar ini tidak mungkin dapat dicapai karena tidak memenuhi dari kedua batasan model. Selanjutnya, karena keuntungan senilai 1.600 US dollar ini terlalu besar untuk batasan kendala atau seperti yang ditunjukkan pada gambar, namun pertanyaan atau diskusi terkait tentang nilai keuntungan maksimum yang dapat dicapai ini masih mungkin atau masih tetap ada. Di sini kita dapat melihat dari gambar bahwa keuntungan akan meningkat ketika garis fungsi objektif bergerak menjauh dari asal. Asal ini adalah titik 0 atau yaitu titik X1 sama dengan 0 atau titik X2 dan X2 sama dengan 0. Kemudian mengingat karakteristik ini, maka keuntungan maksimum akan dicapai pada titik di mana garis fungsi objektif terjauh dari asal dan masih menyentuh poin di area solusi yang layak. Nah, titik ini, poin ini ditampilkan sebagai titik B seperti pada gambar. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan garis atau garis dengan persamaan yang Z, yaitu 40X1 ditambah 50X2. Nah, untuk sama dengannya bisa variabel, bisa kita tarik paling mendekati 0 bergerak ke atas. Dan ketika menyentuh semakin ke atas nilai nilai Z atau nilai dari keuntungannya semakin membesar seiring dengan garis ditarik ke atas. Nah, penetapan titik yang paling menghasilkan keuntungan terbesar adalah bahwa titik yang terakhir disentuh oleh garis tersebut namun masih di area batasan model. Bila kita lihat di gambar ini, di sini adalah titik B, di mana titik B ini merupakan titik yang paling optimal. Nah, untuk menemukan titik B ini, kita tempatkan tadi yang saya jelaskan, garis lurus saja dengan garis fungsi objektif. Nah, kemudian poin berikutnya, 800 US dollar ini sama dengan 40 X1 ditambah 50 X2 pada gambar, dan kemudian dipindahkan, digeser, maksudnya digeser keluar seperti yang tadi saya jelaskan dari titik asal. Titik asal itu adalah titik 0,0 sejauh yang kita bisa geser tanpa kehilangan kontak dengan area solusi yang layak. Artinya apa? Tetap terhubung atau berpotongan dengan area dari batasan tersebut. Jadi saya ulangi, ini titik ini adalah persamaan garis ini adalah persamaan ini, maksudnya yang ini adalah 40X1 ditambah 50X2. Kemudian kita geser ke luar atau ke atas sehingga titik mana yang terakhir disentuh oleh persamaan garis ini itu merupakan titik yang paling optimal dari metode grafis ini. Jadi ketika titik ini, garis ini, persamaan garis ini kita geser ke kanan, di sini akan titik yang terakhir dicapai adalah di titik B ini. Ini juga persamaan yang sama, 40X1 ditambah 50X2. Nah, ini kita dapatkan titik yang paling optimal. Sehingga dengan memindahkan atau menarik garis persamaan tadi yang Z ke arah luar dari titik asal sejauh yang kita bisa tanpa kehilangan kontak, sehingga titik B ini disebut sebagai titik solusi yang paling optimal atau yang paling terbaik. Ini gambar di samping ini menunjukkan identifikasi titik solusi yang
paling optimal. Mati dulu. Kemudian langkah berikutnya, langkah ketiga adalah di sini terkait dengan nilai solusi, di mana langkah ketiga dalam pendekatan solusi grafis adalah memecahkan nilai-nilai X1 dan X2 setelah titik solusi optimal ditemukan. Hal ini dimungkinkan untuk menentukan koordinat X1 dan X2 dari titik B langsung dari grafik seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, kemudian koordinat grafis titik B ini pada gambar adalah X1 sama dengan 24 dan X2 sama dengan 8. Bila kita lihat di sini gambarnya, titik B ini adalah kita temukan bahwa X1-nya di sini adalah 24 dan X2-nya adalah 8. Ini garis batasan yang tanah liat, yaitu 4X1 ditambah 3X2 sama dengan 20. Sedangkan yang ini adalah batasan untuk tenaga kerja, yaitu X1 ditambah 2X2 sama dengan 40. Nah, sebentar. Nah, setelah titik B ini koordinat tadi ditemukan, namun perlu diperhatikan bahwa kecuali grafik yang benar-benar akurat ini bisa ditarik garisnya, terkadang seringkali sulit untuk menentukan solusi yang benar atau yang tepat langsung dari grafik. Karena pendekatan yang lebih tepat adalah menentukan nilai solusi secara matematis setelah titik optimal pada grafik ditetapkan. Kemudian pendekatan matematis untuk menentukan solusi ini untuk dicapai, sehingga bagaimanapun kita akan mempertimbangkan beberapa karakteristik dari solusi tersebut. Nah, bila pada gambar sebelumnya ketika fungsi objektif meningkat, titik terakhir yang disentuh di area solusi, kalau di gambar kita lihat adalah titik B yang layak berada di batas area solusi yang layak. Nah, titik solusi selalu pada batas ini karena batas ini berisi titik terjauh dari titik asal, yaitu titik-titik yang sesuai dengan keuntungan yang terbesar. Kemudian karakteristik masalah dari program linear ini adalah bahwa mengurangi jumlah titik solusi yang mungkin secara signifikan dari semua titik di area solusi menjadi hanya titik-titik yang dibatasi. Namun, jumlah titik solusi yang mungkin dikurangi atau bahkan lebih oleh karakteristik lain ini merupakan inti dari permasalahan program linear ini. Kemudian titik solusi ini akan berada di batas area solusi yang layak di salah satu sudut batas di mana dua garis batasan tersebut saling berpotongan. Bila kita lihat pada sumbu grafis atau batasan untuk X1 lebih dari sama dengan 0 dan X2 lebih dari sama dengan 0, titik-titik seperti titik A, titik B, dan titik C pada gambar adalah merupakan suatu titik yang menonjol, yang paling menonjol, atau yang paling ekstrim di area solusi yang layak. Yang A itu di 0,20 ya. Gambar A-nya tidak ada. Nah, kalau B ini di 24,8, sedangkan di C ini 30,0. Nah, di sini dikatakan sebagai titik yang menonjol atau ekstrim di area solusi yang layak. Titik A, B, C ini disebut sebagai titik-titik ekstrim. Di sini terbukti bahwa secara matematis bahwa ini merupakan suatu solusi optimal dalam suatu program linear.
Namun model ini akan selalu terjadi pada titik yang ekstrim untuk solusinya. Oleh karena itu dalam masalah sampel ini kemungkinan titik solusi terbatas pada 3 titik ekstrim, yaitu A, B, dan C. Titik ekstrim yang optimal ini adalah titik ekstrim fungsi objektif yang bisa dikatakan sebagai titik yang menyentuh terakhir, karena titik terakhir adalah solusi yang layak atau yang paling optimal, seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya tadi. Nah, kemudian dari grafik ini yang ditunjukkan pada gambar, kita tahu bahwa titik solusi yang optimal di sini adalah titik B, karena titik B ini dibentuk oleh perpotongan 2 garis batasan, yaitu batasan dari tenaga kerja dan batasan dari tanah liat, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, kedua garis ini juga sesuai pada titik B. Kemudian dengan demikian bahwa nilai-nilai X1 pada titik B dan nilai X2 ini dapat ditemukan dengan memecahkan 2 persamaan secara bersamaan. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Terkait dengan nilai solusi, pertama kita mengubah kedua persamaan menjadi fungsi X1. Nah, ini persamaan yang pertama yaitu terkait dengan batasan jam kerja. X1 ditambah 2X2 sama dengan 40. Kemudian kita cari X1-nya, jadi X1 sama dengan 40 minus 2X2. Kita simpan sebagai persamaan pertama. Di sini paham ya teman-teman, dari maksudnya ini X1 ditambah 2X2 sama dengan 40, kemudian sehingga diperoleh X2 sama dengan tinggal pindah ruas saja. Kemudian dari persamaan batasan material tanah liat, kita lihat persamaannya adalah 4X1 ditambah 3X2 sama dengan 120. Kemudian 4X1 sama dengan 120 minus 3X2. Ini 3X2-nya pindah ruas, jadi mengurangi. Kemudian X1 sama dengan 4-nya ini pindah ruas, jadi membagi. Jadi 120 dibagi 4 jadi 30, dan minus 3X2 per 4. Ini kita simpan sebagai persamaan 2. Kemudian dari persamaan 1 dan persamaan 2, bila kita gabungkan, maka diperoleh yang pertama tadi ini kan persamaan pertama kan X, persamaan kedua itu X1 sama dengan 30 minus 3X2 per 4. Kemudian X1-nya kita ganti dengan dari mengambil dari persamaan pertama, yaitu 40 dikurangi 2X2. Sehingga diperoleh 40 minus 2X2 sama dengan 30 minus atau dikurangi 3X2 dibagi 4. Kemudian bila kita lihat di sini, 40 dikurangi 30 ini sama dengan 10. Kemudian minus 3X2 per 4 ditambah dengan 2X2, hasilnya adalah 5X2 per 4. 5X2 per 4. Atau ini pindah ruas jadi positif X2. 2 positif 2X2 dikurangi 3 per 4X2, jadi masih 1 per 4. Atau 1 per 4 itu dalam bentuk pecahan adalah 5 per 4 atau 5X2 per 4. Kemudian dari 5 per 4X2 bisa dikatakan begitu sama dengan 10, maka diperoleh nilai X2 sama dengan 8. Ini diperoleh dari 10 dikali 4 dibagi dengan 5 atau 40 dibagi 5, sehingga hasilnya sama dengan 8. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman? Saya lanjutkan. Nah, kemudian dengan mengganti nilai X2 yang diperoleh sama dengan 8 pada salah satu persamaan asal,
di sini akan memberikan nilai untuk X1 dari persamaan kita peroleh, yaitu persamaan tadi persamaan 1 ya, persamaan 1 itu X1 sama dengan 40 dikurangi 2X2. Namun X2 sudah kita peroleh, yaitu X2 sama dengan 8, sehingga X1 sama dengan 40 dikurangi 2 dikali 8. Sehingga 40 dikurangi 16 hasilnya adalah 24. Nah, dengan demikian solusi optimal pada titik D pada gambar adalah X1 sama dengan 24 dan X2 adalah 8. Kemudian dengan memasukkan nilai-nilai ini ke dalam fungsi objektif, yaitu persamaan yang Z untuk memberikan keuntungan maksimum sehingga diperoleh, yaitu persamaan Z ini adalah Z sama dengan 40 kali X1 ditambah 50 dikali X2 dalam US dollar. Karena sudah diketahui, sudah diperoleh nilai X1 sama dengan 24 dan X2 sama dengan 8, maka kita masukkan nilai-nilai tersebut sehingga Z sama dengan 40 dikali 24 ditambah 50 dikali 8 diperoleh nilai sebesar 1.360 US dollar. Nah, ini merupakan keuntungan maksimal yang bisa dicapai oleh perusahaan tembikar yang memproduksi tadi mangkok dan muk atau cangkir. Tentunya di sini dengan menetapkan jumlah mangkok yang diproduksi adalah X1 yaitu 24 dan jumlah muk atau cangkir yang diproduksi adalah 8 atau X2. Nah, ini tentunya keputusan ini yang ingin diraih dari perusahaan tembikar tadi, di mana dengan menetapkan program linear ini mereka dapat menghasilkan keuntungan yang maksimum, namun dengan proses produksi atau biaya yang mungkin minimal atau yang optimal. Nah, dalam masalah ini solusi menunjukkan bahwa jika perusahaan tembikar ini menghasilkan 24 mangkok dan 8 muk atau cangkir, hal ini akan mendapatkan keuntungan yang dapat dicapai yaitu sebesar 1.360 US dollar. Hal ini adalah merupakan keuntungan harian maksimum yang mungkin, tentunya dengan memperhatikan dan mengingat batasan-batasan dari kedua sumber daya, yaitu sumber daya tenaga kerja dan sumber daya material atau tanah liat. Kemudian mengingat bahwa solusi optimal akan berada di salah satu titik sudut yang ekstrim. Kalau di gambar sebelumnya tadi kita ingat ada titik A, B, atau C, kita juga dapat menemukan solusi dengan menguji masing-masing dari 3 titik untuk melihat mana yang menghasilkan keuntungan terbesar, bukan dengan misalnya bukan dengan membuat grafik fungsi objektif dan melihat titik mana yang terakhir menyentuh saat bergerak keluar dari area solusi yang layak tadi. Nah, ini merupakan hasilnya. Sepertinya ini mungkin slide terakhir. Sampai di sini teman-teman ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan. Jadi itu kita menggunakan fungsi ya Pak, mirip-mirip seperti fungsi-fungsi dengan variabel X gitu ya Pak. Betul. Jadi kalau di sini X2 ini bisa dikatakan sebagai Y ya, aksesnya itu sumbu X vertikal, kalau kita pernah belajar di matematik itu sebagai sumbu Y. Jadi intinya untuk program linear metode grafik ini seperti ini. Ketika ini masih contoh kasus sederhana, artinya apa? Batasannya hanya 2. Kalau yang X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0 itu sudah default, pasti selalu begitu. Karena apa? Seperti yang tadi disampaikan bahwa jumlah produksi tidak mungkin negatif. Jadi pasti sama dengan 0. Bisa juga
nanti ada salah satu untuk kasus tertentu X1 atau X2 itu hasilnya harus 0 gitu. Nah, itu tergantung dari kasus yang kita temukan. Jadi ketika di sini untuk contoh kasus ini ada 2 batasan, nanti lebih kompleksnya ada beberapa batasan dan itu banyak persamaan garis yang harus dibuat. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada lagi tanggapan yang mungkin perlu didiskusikan atau perlu ditanyakan, silahkan teman-teman. Sebentar sambil saya harus mengisi absensi ya. Saya panggil aja satu persatu, silahkan. Yang pertama tinggal dijawab aja. Abdullah Hudayfi ada? Hadir, Pak. Abdullah. Maaf kalau saya salah sebut. Abdullah Hudayfi ya. Oke, ya. Mohon maaf. Iya, betul, Pak. Mohon diingatkan kalau saya salah menyebut. Kemudian yang kedua, Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi hadir? Atau ada temannya yang tahu, mungkin bisa dicek di Zoom, mungkin ada, tapi mungkin beliaunya sedang ke kamar kecil atau ada informasi apa? Oke, saya panggil sekali lagi Ahmad Fauzi. Tidak ada kabar. Oke, berikutnya Atta Esa Nugraha. Hadir, Pak. Ya. Kemudian Doni Wahyudi. Hadir, Pak. Ya. Kemudian Fadle Marcelo Manalu. Hadir, Pak. Oke. Ada ya? Kemudian Fajar Kurniadi, ada ya tadi ya? Hadir, Pak. Ya. Kemudian Leonis Firdaus. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Misbahudin. Halo, Mas Muhammad Misbahudin. Sekali lagi, Muhammad Misbahudin. Tidak ada ya. Berikutnya, Raka Fadilah Al-Farizi. Halo, Raka Fadilah Al-Farizi. Sekali lagi, Raka Fadilah Al-Farizi. Tidak ada ya. Saya lanjutkan. Reza Nur Arifin. Halo, Mas Reza Nur Arifin. Ada ya? Oke, sip. Berikutnya, Ridwan Prasetya. Hadir, Pak. Ya. Rifki Setiawan. Rifki Setiawan. Hadir, Pak. Ada. Ada. Kemudian Rifki Algi Fauzan. Halo, Mas Rifki Algi Fauzan. Nggak ada ya? Belum, Pak. Mohon maaf, Rifki Setiawan hadir, Pak. Oh ya, sudah. Oke, tadi udah ada temennya yang bantu jawab. Terima kasih. Ini saya sekali lagi Rifki Algi Fauzan. Halo. Nggak ada. Selanjutnya, kenapa? Saya lanjutkan. Tadi hadir, sekarang. Oh gitu. Ya udah, saya ini. Kemudian Singgih Prasetyo. Ya. Dan terakhir Topan Firdaus. Halo, Mas Topan Firdaus. Ya, hadir, Pak. Hadir ya. Oke, sip. Saya ulangi, dari 15 yang tidak hadir ada 3, yaitu Ahmad Fauzi, Muhammad Misbahudin, dan Raka Fadilah Al-Farizi. Selain itu hadir. Silahkan dikonfirmasi kalau misalkan ternyata mungkin lagi ke belakang atau apa, atau mungkin temennya lihat di Zoom statusnya ada. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau tidak ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, mungkin saya
tutup perkuliahan pada malam hari ini. Materinya segera saya kirimkan di grup ya, teman-teman. Nanti beberapa saat lagi saya kirimkan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Salam tetap semangat. Tetap juga jaga selalu kesehatan karena pandemi masih ada. Oke, itu aja. Terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini belum sholat, belum mandi ya? Enggak.